nama Tuhan. Saya di dalam Breakthrough Message akan membahas hal-hal yang sangat-sangat menjadi pembuka wawasan buat kita sekalian dan seringkali tidak dibahas di dalam ibadah hari Minggu. Dan kali ini adalah Breakthrough Message mengenai pembahasan tentang penyembahan, saudara. Dan sangat-sangat berkaitan dengan musik, karena musik itulah yang digunakan oleh banyak gereja atau orang Kristen di dalam mengkaitkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dan salurannya ataupun media yang dipakai adalah musik, betul? Karena itu saya ingin membahas lebih dalam lagi mengenai musik. Karena musik adalah sebuah ciptaan yang Tuhan berikan buat kita sekalian. Tapi sebelumnya, mari kita serahkan roh, jiwa, dan tubuh kita kepada Tuhan. Dan kiranya perenungan hari ini sungguh ada di bawah terang pewahyuan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bagaimana pada hari ini kami bisa membahas mengenai musik dan juga penyembahan lebih dalam lagi. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan kepada kami pengurapan dan juga pewahyuan, dan kami buka hati, roh, dan jiwa kami untuk terima sesuatu yang sungguh daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Puji nama Tuhan. Saya melihat bahwa banyak orang mulai memisahkan antara musik dengan penyembahan. Atau di sisi yang lain, banyak orang menganggap bahwa penyembahan tidak bisa dipisahkan dari musik. Karena para musisi dan juga pelayan-pelayan gereja atau pelayan mimbar tentunya tidak jauh-jauh daripada musik, betul? Di dalam melakukan liturgi atau ibadahnya. Nah, mari kita melihat lebih awal dari segala sesuatu, yaitu akar dari semuanya. Musik. Mengapa Tuhan menciptakan musik? Musik adalah sebuah karya yang Tuhan ciptakan di dalam diri kita manusia. Dan ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan juga menciptakan sebuah media yang bernama musik. Dan dari musik inilah kita bisa bersenandung, kita bisa bersiul, dan awal-awal sebelum ada alat-alat musik, manusia dan tubuhnya ini adalah alat musik itu sendiri. Iya kan? Apalagi beatbox sekarang, model-model sekarang. Tanpa alat musik, wow, bisa keluarkan suara-suara yang mantap, yang keren. Tetapi hari ini kita mau lihat bahwa bukan hanya manusia, tetapi juga binatang melantunkan musik. Betul kan? Seperti kita lihat kalau kita ingat seperti ikan paus melantunkan musiknya, burung-burung berkicauan melantunkan musik. Sehingga bukan alat musik sesungguhnya yang menjadi pencetus musik pertama kali. Tetapi kita akan lihat bagaimana manusia akan menggunakan musiknya untuk mengekspresi setiap apa yang ia rasakan. Dan bahkan Napoleon Bonaparte berkata bahwa dari segala karya-karya seni manusia, ternyata musiklah yang paling bisa menggugah emosi, dan juga bahkan pemimpin-pemimpin menggunakan musik untuk mempengaruhi orang-orang yang di bawahnya untuk mengangkat semangat mereka, terutama di dalam peperangan. Betul kan? Ada mars, pam pam pam, parararam pam pam, sehingga semua orang mendapatkan sebuah spirit ataupun sebuah semangat bagaimana bisa bertempur bagi negaranya. Sehingga musik memiliki banyak sekali relasi ataupun kaitannya, hubungannya dengan manusia, saudara. Nah, saya ingin sampaikan satu hal, yaitu musik adalah channel rohani. Sama seperti di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, firman berkata, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus ke Tuhan kita." Haleluya. Ternyata musik pun memiliki sebuah channel, saudara. Dan yang menarik adalah musik itu dapat menggugah, dapat menyentuh bukan bagian tubuh saja, bukan hanya jiwa, tetapi roh. Sekali lagi, musik memiliki kekuatan roh. Loh, kok pendeta bisa ngomong begitu? Oh ya, betul. Kita bisa melihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 23. Ketika Daud memainkan harpanya, apa yang terjadi, saudara? Maka mengalirlah pengurapan
Dan pengurapan Roh Kudus itu sanggup melepaskan roh jahat yang sedang menguasai Saul. Sehingga yang tadinya Saul begitu uring-uringan, tapi ketika Daud bermain harpa atau kecapinya, tiba-tiba Saul merasa tenang. Daud dengan musiknya sanggup masuk ke dalam dimensi roh dan melepaskan Saul dari semua roh-roh jahat. Ternyata ada kekuatan yang sangat-sangat kuat di dalam musik. Nah, bukankah kita pernah nonton The Bus, Dukun, dan semuanya, ya kan? Mereka pakai lantunan-lantunan, mereka pakai musiknya, tiba-tiba ada yang kesurupan. Nah loh, apakah dipakai secara baik ataupun dengan maksud jahat, ternyata musik bisa dan adalah channel untuk menjangkau dan mempengaruhi roh seseorang. Nah, inilah yang saya bahas pada hari ini. Dan kita akan perlahan-lahan mengupas segala sesuatu, dimensi-dimensi mengenai musik dan penyembahan. Tetaplah bersama saya dan kita akan lihat bagaimana Tuhan sanggup mengurapi kita, menguasai kita, dan menggunakan musik sebagai alat dan channelnya. Demikian juga roh jahat sanggup mempengaruhi orang, sanggup bahkan bisa merasuk, sanggup bahkan bisa menguasai seseorang melalui musik. Kita akan kembali membahas mengenai musik dan penyembahan di dalam breakthrough message di saat-saat yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.